Tenang, tenang, gua sama sekali nggak dibayar buat bikin video ini. Ya memang gua inisiatif pengen bikin sendiri aja videonya. Secara kalau dipikir-pikir ya, si Advan ini dia cerdik banget loh, bisa ngelihat peluang kekosongan market tablet di Indonesia, terutama di rentang harga 2 sampai 3 jutaan. 2 jempol lah buat lo Advan. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Bentar ya, gua mohon izin nih. Cuma mau ngingetin aja, siapa tahu ada yang lupa belum sedekah like, mijit tombol jempol, kan mubazir ya YouTube. Udah nyediain tombolnya masa nggak dipijit. Dan gua doain semoga teman-teman semua ya panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya dan enteng jodoh. Amin. Oke, balik lagi ke si Advan. By the way, penduduk Indonesia itu kan ada banyak banget bocah ya, kisaran TK sampai SD, dan di zaman serba online kayak sekarang pasti dong perlu device buat belajar. Nah, yang namanya orang tua itu kebanyakan lebih prefer ngasih tablet ketimbang HP buat anaknya, karena tablet itu lebih bisa dikontrol pemakaiannya. So, market inilah yang terus digarap sama Advan lewat Tab VX Lite. Dan gua mau sekedar share aja ya plus minus Advan Tab VX Lite yang udah gua pakai ini selama 2 minggu. Jadi untuk tablet di bawah 2 juta ya gua appreciate banget Advan bikin VX Lite dengan desain dan build quality yang premium. Menurut gua ini feel-nya kayak tablet 4 sampai 5 jutaan. Bodinya tipis, beratnya nggak sampai 500 gram, bahannya aluminium bukan full plastik, dan warnanya walaupun cuma ada grey aja tapi ini cakep ya, nggak kelihatan kayak tablet murah. Terus dengan kocek 1,9 juta kita udah dapat anti goresnya yang udah kepasang sama casebook cover. Jadi pas abis beli udah bisa langsung gas buat pakai, nggak usah ribet nyari aksesorinya lagi. Dengan harganya yang benar-benar dipres banget soal chipset, jadi kita jangan menghayal bakal dikasih Helio apalagi Snapdragon ya, karena Advan itu kan memang terkenal sobatnya Unisoc. Nah, ini chipsetnya pakai Tiger T618 keluaran 2019, dia octa-core 2 GHz, GPU-nya Mali G52 MP2, RAM-nya 6 GB LPDDR4X dan eMMC 5.1 128 GB. Termasuk lumayan ya buat harga segitu. Kalau peruntukannya ini buat belajar pasti aman dan memuaskan. Tapi yang namanya bocah itu kan kadang suka gatel ya, diam-diam suka dipakai main game. Nah, patokannya ini game PUBG Mobile dia bisa dapat sekitar 30 sampai 35 fps minim stuttering. Kalau iseng mau nyoba main Genshin Impact di grafik lowest itu bisa ngejar 30 fps tapi stutteringnya lumayan rata dari awal sampai dengan tengah. Dan perlu dicatat juga ya, grafisnya ini kelihatan jagis atau lumayan low res ya. By the way, Advan termasuk berani ya, dia ngasih spek layar di tablet ini. Panelnya IPS 10,4 inci dengan size bezel yang pas, dan resolusinya bukan cuma Full HD tapi udah 2K 60Hz. Warnanya enak, viewing angle-nya lebar, detailnya juga oke. Tapi perlu dicatat, buat nonton YouTube resolusinya mentok di Full HD, dan kalau di Netflix malah dia cuma 480p aja, secara wideframe-nya masih L3. Tapi gue coba layanan streaming lain kayak Disney Hotstar, HBO atau NBA, dia aman ya, bisa Full HD. Agak sayang aja sih ya, karena sebenarnya Netflix kan paling banyak dipakai. Apalagi speakernya ini udah stereo, jadi kentang aja gitu kalau suara bagus tapi gambarnya kurang tajam. Masih soal layar, FYI ada 2 keluhan yang gua rasain selama pakai tablet ini. Yang pertama, fitur auto brightness-nya nggak optimal. Kalau diaktifin malah seringnya jadi under brightness alias redup gelap. Dan kedua, gua ngerasa touch response-nya ini kurang oke. Sensitivitasnya nggak terlalu kayak bisa ngikutin jari lah. Buat streaming atau main game online di Tab VX Lite ini fleksibel. Kita bisa mau pakai WiFi ataupun pakai jaringan 4G LTE juga bisa. Ada slot SIM card dan micro SD hybrid. Bahkan kita juga bisa pakai ya buat teleponan pakai jaringan seluler, tapi harus pakai loudspeaker atau headset ngomongnya. Nah, untuk tablet 10,4 inci bisa dibilang kapasitas baterainya ini agak di bawah standar, cuma 6000 mAh. Secara HP aja kan sekarang udah banyak yang goceng ya. Kalau pakai WiFi only, ya untungnya masih bisa tahan 1,5 sampai 2 hari. Buat geber Genshin 1 jam kemakan 13%, termasuk awet sih. Yang melelahkan itu pas ngecasnya, karena cuma support 10 watt, harus ekstra sabar, butuh 5 jam lebih ya. Paling enggak ya kita ngecasnya pas waktu tidur malam.
By the way, tablet ini kan menarik banget ya buat jadi device anak belajar. Nah, kalau misalnya butuh mouse atau keyboard, kita bisa pakai Bluetooth atau beli dongle USB-C. Jadi kita bisa colok mouse keyboard yang wireless. Kalau mau video call atau meeting online bisa pakai kamera depan yang secara landscape ya. Posisinya ini ada di tengah-tengah, kualitasnya lihat sendiri kayak gini. Guys, dikarenakan ini adalah hari Senin, jadi kita harus sehat-sehat selalu. Jangan kayak aku ya, lagi ada sakit dan obatnya ternyata obat keras. Jadi aku memulai hari kerja aku ini di hari Senin dengan rasa sakit perut yang luar biasa. Untungnya tidak begitu mengganggu pekerjaan. Jadi ya pokoknya sehat-sehat buat kalian semua. Dadah. Experience UI-nya so far so good karena pakai stok Android yang basisnya udah Android 13, jadi nggak terlalu berasa berat banget ya. Bloatware-nya juga hampir nggak ada, cuma kalau urusan update, nah gua sih nggak yakin bakal dapat rutin. Dan juga untuk service centernya nih, karena gua nggak pernah pakai device Advan jangka panjang, jadi gua nggak tahu sebagus apa pelayanannya kalau seandainya amit-amit ada kerusakan. Kalau kalian udah pernah punya pengalaman, monggo komen di bawah. So, kesimpulan gua untuk tablet 1,999 juta ya. Jujur, Advan Tab VX Lite ini memang menarik. Sekali lagi, mereka jeli ngelihat peluang market tablet yang sepi pemain, padahal banyak anak sekolah yang perlu ini buat belajar. Udah gitu, mereka berani kasih desain yang premium, ada jaringan 4G, dan speknya ini masih ngelawan buat saat ini. Paling yang agak kurang itu di responsivitas layarnya yang nggak satset dan ngecasnya juga nggak bisa ditungguin karena butuh 5 jam lebih. Soal kualitas jangka panjang ini hanya waktu yang bisa menjawab, so let's see aja apakah nanti akan banyak pengguna yang komplain atau justru malah puas.